Hartono Francisco Saprio Sarjana Hukum tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas terdakwa Petrus Krisin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara dengan adanya putusan ini pun telah ternyata pengadilan tindak pidana korupsi itu tidak tunduk kepada putusan Mahkamah Agung dalam kasus perdata. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus perdata itu antara Pak Jonas Salean dan Bupati Kupang. Terkait dengan putusan ini, untuk langkah hukum selanjutnya kami masih pikir-pikir, tapi setelah itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada hari Kamis 3 Oktober 2024 menggelar sidang kasus korupsi pengalihan aset tanah milik Pemda Kabupaten Kupang yang terletak di Jalan Veteran Oebobo, Kota Kupang. Agenda sidang saat itu adalah membaca putusan majelis hakim terhadap terdakwa Hartono Franciscus Saverius dan Petrus Krisin. Berdasarkan putusan majelis hakim, diketahui mantan Kepala BPN Kota Kupang, Hartono Franciscus Saverius, dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun, sedangkan Petrus Krisin dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Bapak sebagai kuasa hukum dari Pak Hartono, mantan Kepala BPN Kota Kupang. Terus seperti yang diketahui Bapak, pada hari ini Pak Hartono telah dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Dan terkait dengan putusan tersebut sebagai kuasa hukum, pendapat seperti apa? Ya, pada prinsipnya kami menghargai putusan hakim. Akan tetapi kami tidak sependapat dengan amar putusan hakim yang berisi pemidanaan terhadap Pak Hartono. Yang dikenakan kepada Pak Hartono itu adalah pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan. Dakwaan terhadap Pak Hartono itu, beliau didakwa menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah di Jalan Veteran kepada beberapa orang pemegang hak. Yang pertama itu katakanlah atas nama Yonis Oina, yang kedua atas nama Petrus Krisin, dan yang ketiga itu atas nama Pak Jonas Salean. Dengan putusan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tipikor itu sudah berpandangan bahwa tanah di Jalan Veteran itu merupakan barang milik daerah. Karena kalau tanah itu statusnya bukan barang milik daerah, maka Pak Hartono tidak bisa dikenakan pemidanaan. Karena pasal 3 itu syaratnya adalah adanya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu adalah beralihnya tanah milik pemerintah Kabupaten Kupang di Jalan Veteran. Dengan adanya putusan ini pun telah ternyata pengadilan tindak pidana korupsi itu tidak tunduk kepada putusan Mahkamah Agung dalam kasus perdata. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus perdata itu antara Pak Jonas Salean dan Bupati Kupang. Yang mana pada saat itu Bupati Kupang menyatakan bahwa tanah di Jalan Veteran itu adalah milik pemerintah Kabupaten Kupang. Di satu sisi di atas bidang tanah itu telah terbit sertifikat hak milik atas nama Pak Jonas yang diterbitkan oleh Pak Hartono selaku Kepala Pertanahan Kota Kupang. Dalam perkara antara Pak Jonas dan Bupati Kupang itu, dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung, Pak Jonas dimenangkan. Dasar pencatatan tanah itu sebagai aset itu surat penunjukan tanah kapling tahun 89. Dalam putusan Mahkamah Agung itu, Mahkamah Agung menyatakan surat itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tapi ketika perkara ini dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh jaksa, bukti yang diajukan oleh jaksa adalah bukti surat penunjukan tanah kapling itu lagi. Padahal surat penunjukan tanah kapling itu telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Agung. Jadi kita memperkarakan bukti-bukti yang oleh Mahkamah Agung dalam kasus perdata telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh sebab itu kami menghormati putusan hakim. Walaupun tadi putusan hakim hanya dibacakan identitas dan amar, tapi bagaimanapun pertimbangan hakimnya kami tidak sependapat karena tanah itu bukan barang milik daerah. Demikian. Bapak, terkait dengan putusan klien Bapak pada hari ini, apakah berdampak pada perkara-perkara yang lain yang berhubungan dengan tanah di veteran? Ya, kan kami juga masih melakukan upaya hukum. Jadi kalau orang mengaitkan ini dengan Pak Jonas kan masih jauh sebenarnya. Karena yang namanya
kita berperkara itu atau putusan hakim itu dia logikanya pras pro toto, artinya dia case by case. Jadi kalau putusan terhadap Hartono maka tidak bisa dikaitkan dengan Pak Jonas dan lain-lain. Walaupun atau kendati pun di dalam dakwaan itu Pak Hartono itu menerbitkan sertifikat atas nama Jonas Alian. Tapi yang dipidana itu strict hanyalah Pak Hartono. Status dari Pak Jonas itu butuh pembuktian tersendiri. Begitu. Terkait dengan putusan tersebut, langkah apa yang selanjutnya ditempuh oleh kuasa hukum? Ya, seperti yang tadi dilihat dalam persidangan, kami menyampaikan kepada Pak Hartono, kami pikir-pikir. Di dalam hukum acara pidana, jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum banding atau upaya hukum lain terhadap putusan itu adalah 7 hari sejak putusan diucapkan. Nanti kalau kemudian setelah kami berkoordinasi dengan Pak Hartono, apapun upaya hukumnya kami akan sampaikan kepada media. Menyatakan terdakwa Petrus Krisin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar 4 menjatuhkan pidana kepada terdakwa Petrus Krisin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Selamat sore Pak Jimmy. Sore Om Jack. Tadi kita telah mengikuti persidangan terkait dengan kasus tanah di Jalan Veteran Kota Kupang. Betul. Yang mana sebagai terdakwa adalah Pak Petrus Krisin. Sebagai kuasa hukum, apa yang hendak Bapak komentar terkait dengan putusan tersebut? Baik, terkait dengan putusan ini, untuk langkah hukum selanjutnya kami masih pikir-pikir. Nanti setelah itu, setelah kami mengambil suatu putusan, setelah kami menganalisa, kita bertemu dengan keluarga, baru kita bisa mengambil langkah hukum selanjutnya. Persoalan seperti apa sehingga klien Bapak ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus ini? Terkait dengan persoalan ini, kami belum bisa berbicara lebih lanjut karena kami juga belum melihat isi putusan, apa pertimbangan hakim. Nanti setelah kami mengambil putusan, kemudian baru kita bisa memberikan langkah hukum selanjutnya. Entah itu nanti kita ajukan banding atau kita tetap masih pada putusan. Begitu saja Om. Terima kasih. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Sarwota Marcelina Swek SH, Ketua dan Hakim Ad Hoc Isbet Adelina Sarjana Hukum dan Nike Priyantini Sarjana Hukum masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Selsini Doni Rizal Sarjana Hukum Panitra Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh penuntut umum di hadapan terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.